Bagaimana para sahabat mentafsirkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan al-kufru di dalam ayat ini maksudnya adalah al-kufru duna kufrin, kekufuran yang bukan kekufuran. Artinya kekufuran yang bukan mengeluarkan seorang dari al-Islam. Barang siapa yang berhukum bukan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Pemerintah, penguasa berhukum bukan dengan Al-Quran, berhukum bukan dengan sunnah. Tidak diamalkan Quran dan sunnah pada negara tersebut. Maka ayat ini mengatakan faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Dipegang kuat-kuat ayat ini oleh ISIS, oleh kaum Khawarij, pengikutnya Dzul Khuwaisirah. Pemerintah kita kafir, Malik Salman kafir, semuanya kafir, nggak ada yang selamat. Kembali kepada tafsir para sahabat, khususnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, imamul mufassirin, turjumanil Quran, penterjemahnya Al-Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Al-kufru duna kufrin, kekufuran yang bukan kekufuran yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Karena hakikatnya ayat ini ada 3 model, 3 macam, 3 jenis. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dalam ayat lain faulaika humudz zalimun, dalam ayat yang lain faulaika humul fasiqun. Berarti ada kafirun, ada zalimun, ada fasiqun. Dibahas oleh para ulama al-mufassirun, dibahas oleh para sahabat, mana yang bisa dihukumi sebagai orang-orang yang kafir ketika tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, mana yang bisa dihukumi sebagai orang-orang yang fasik, mana yang bisa dihukumi sebagai orang-orang yang zalim. Kalau memang penguasa tersebut menghinakan Al-Quran, diinjak-injak Al-Quran di hadapan rakyatnya, dijadikan sebagai bahan olok-olokan, dibakar dan yang seterusnya, masuk kepada ayat al-kafirun, faulaika humul kafirun. Tapi kalau masih memuliakan, masih sholat, masih puasa, masih soleh, masya Allah tabarakallah, maka nggak masuk kepada yang kafirun, imma zalimun ataukah al-fasiqun. Tergantung kondisinya. Maka ini ikhwati fillah, harusnya kita kembali kepada pentafsiran para sahabat. Jangan mentafsirkan ayat Al-Quran dengan pentafsirannya Abu Bakar Al-Baghdadi. Rusak pemahaman kita. Akan mudah kita mengkafirkan orang-orang yang lain, pihak-pihak yang lain, khususnya para penguasa dan pemerintah. Wal iyadu billah.